Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang sama tentang haramnya durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahim. Di hadis yang kedua dalam bab ini, penulis rahimahullah menyebutkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kabairu. Kalau dalam hadis sebelumnya disebutkan dosa-dosa paling besar, di sini diungkapkan dengan dosa-dosa besar itu al-isyraku billah, berbuat kesyirikan terhadap Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Dua dosa yang sama-sama disebutkan dalam dua hadis pertama dan kedua ini, yaitu kesyirikan dan durhaka kepada orang tua. Maka tentunya ini peringatan, tarhib, tahdzir, warning untuk kita semua akan besarnya kedua dosa ini. Kemudian sebagai tambahan, wa qatlun nafsi, dan membunuh nafs, jiwa yang tidak berdosa. Yang hari ini mungkin kita secara umum hidup di zaman yang lebih kondusif, yang lebih aman. Meskipun perbuatan-perbuatan itu ada, tapi yang perlu diwaspadai pula, yang kadang ini tidak disadari dan banyak terjadi, adalah menggugurkan bayi dalam kandungan tanpa sebab, tanpa alasan syar'i, karena adanya hubungan-hubungan di luar pernikahan. Dan hal itu sudah terlalu sering kita dengar, saksikan beritanya. Bahkan ada praktek-praktek ilegal yang memang menampung perbuatan seperti ini. Maka ternyata itu juga termasuk dosa besar. Kemudian tambahan juga wal yaminul ghamus. Apa itu al yaminul ghamus? Ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, keterangannya di bawah. Al yaminul ghamus, al yamin itu apa? Sumpah. Sama dengan al-halif, sama dengan al-qasam. Jadi banyak nama sumpah itu dalam bahasa Arab. Allati yahlifuha kadziban amidan, yang seseorang itu bersumpah dengan sumpahnya tersebut kadziban, dalam kondisi berdusta, amidan, dan sengaja. Karena bisa jadi seseorang tidak sadar kalau dia itu sedang berbohong, seperti yang banyak terjadi hari ini. Apa itu? Kita sharing tanpa saring.
memviralkan, membagikan berita, artikel yang kita sendiri belum tahu tentang apa kebenarannya. Sebenarnya apa? Sedang jatuh dalam kebohongan, tapi mungkin tidak sengaja. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma yasma'. Cukup seorang itu dikatakan pendusta, jatuh dalam kedustaan, kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar. Nah, kita mungkin tidak yang kita dengar, yang kita baca di grup, dapat apa? Berita begini, sampaikan di grup yang lain. Padahal belum tentu kebenaran berita tersebut. Maka hati-hati. Itu menunjukkan bisa jadi orang secara tidak sadar, secara tidak sengaja berbohong. Tapi yamin ghamus adalah dia dusta, dan kedustaannya itu sengaja dia buat. Summiyat ghamusan li'annaha taghmisul halifa fil ithmi. Ghamasa yaghmisu itu artinya apa? Aslinya apa? Menceburkan, mencelupkan. Kenapa dinamakan sumpahnya itu sumpah yang menceburkan, mencelupkan seseorang? Li'annaha taghmisul halifa, karena sumpah tadi menceburkan, mencelupkan dia fil ithmi, dalam dosa. Ini yang kita katakan bahasa Arab itu menarik. Ada sisi apanya? Keroto boso. Jadi orang Arab itu menamakan sesuatu itu ada godak-gadoknya, ada kaitannya. Kenapa dinamakan begini? Ada urut-urutannya, ada ceritanya. Nah, tentunya ini bagian dari yang disebutkan di hadis sebelumnya tentang apa? Al-qawlu az-zur. Rasulullah menyebutkan di hadis sebelumnya dengan apa? Qaulu zur atau dengan syahadatu zur. Ucapan dusta atau persaksian dusta. Dan bersumpah dengan dusta ini biasanya berkaitan dengan menjadi saksi. Dan betapa banyak kita mendapati apa kasus-kasus ini di dalam pengadilan. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya tentang bahayanya orang mendapatkan secuil dunia dengan pengadilan yang penuh rekayasa. Karena masih ada pengadilan yang akan dijalani, yaitu pengadilan akhirat. Maka yang mendapatkan kemenangan dengan cara seperti ini jangan berbangga, sedangkan apa yang dikalahkan jangan kemudian apa menjadi lara, menjadi sedih. Masih ada pengadilan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, ini yang tadi sore kita singgung sedikit, masih dari sahabat yang sama, Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Di antara dosa besar adalah celaan seorang kepada kedua orang tuanya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa termasuk dosa-dosa besar adalah seseorang itu mencela siapa? Orang tuanya, memakinya, karena mengatakan saja tidak boleh.
Mendengar itu, apa reaksi para sahabat? Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumul rajulu walidayhi, atau bisa juga dibaca yashtimu. Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang itu mencela kedua orang tuanya? Ini menggambarkan kita tentang kondisi masyarakat di waktu itu. Masyarakat yang dijuluki dengan julukan apa? Jahiliyah. Ternyata mereka juga hidup dalam norma-norma yang masih baik. Kita tahu orang Arab itu sangat menghormati dengan tamu, sangat menghormati dengan kejujuran. Dalam kisahnya siapa kemarin? Abu Sufyan ketika berdagang dan dipanggil oleh Heraklius. Dan mereka juga sangat menghormati namanya orang tua. Sehingga ketika disampaikan itu kaget. Apakah ada namanya seorang itu berani mencela, mencaci orang tuanya? Yang tentu itu bertolak belakang dengan keadaan hari ini. Bahkan bukan cacian, bukan hanya apa celaan, pukulan, bahkan berani menghilangkan nyawa. Naudzubillah min dzalik. Maka para sahabat apa? Heran dan bertanya. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang kita sampaikan tadi sore. Para sahabat itu kalau ada hal yang memang perlu ditanyakan, mereka bertanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat, menyampaikan hadisnya berkaitan dengan nama dan sifat Allah, mereka tidak pernah bertanya bagaimananya. Menyampaikan ayat tentang wajah, tentang tangan, tentang cinta, tentang apa? Kasih sayang Allah. Tidak pernah mereka bertanya bagaimana wajah Allah, bagaimana istiwanya Allah. Ya berarti itu bukan sesuatu yang perlu ditanyakan. Dan bolehnya murid itu bertanya kepada siapa? Guru. Ini selalu kita ulangi supaya mempertegas kepada kita. Tidak masalah. Namanya guru juga manusia, bisa keliru, bisa salah. Sehingga mungkin apa? Menegur kesalahan seorang guru dengan bentuk pertanyaan. Ini diantara adab. Itu ya dalam menegur gurunya. Maka bisa disampaikan dalam bentuk apa? Pertanyaan. Tidak seperti apa yang difahami oleh sebagian, bahwa murid itu ya harus 100% nurut sama gurunya. Maka oleh Rasulullah SAW dijawab, qala na'am, iya, ada ternyata, ada seperti yang kita alami hari ini, dan ada seperti apa? Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Bagaimana seorang dikatakan mencela orang tuanya? Dia bertengkar dengan orang lain. Akhirnya dalam pertengkaran apa yang keluar? Celaan terhadap bapaknya lawannya. Bapak dari lawannya dicela. Lawannya nggak terima, akhirnya mencela siapa? Balas mencela bapaknya. Oh, dasar anake. Ganti situ. Lah kowe yo anake.
dia tidak mencela secara langsung orang tuanya, maka dia menyebabkan apa? Celaan kepada orang tuanya. Atau dia mencela ibu dari lawan bertengkarnya, sehingga lawan bertengkarnya mencela ibunya. Maka ini selaras juga dengan hadis yang semalam kita baca. Apa hadisnya? Siapa hadir? Mas Lukman. Man da'a ila hudan. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, apa yang didapatkan? Kana lahu ajri man ittaba'ahu. Baginya pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, orang yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, kana alaihi minal itsmi, kana alaihi itsmu apa? Man tabi'ahu, maka dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Bahwa orang yang menyebabkan kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan, dan orang yang menyebabkan kejelekan akan mendapatkan resiko kejelekan, yaitu dosa. Nah, kalau itu berlaku kepada orang lain, apalagi kepada orang tua kita, dan itu termasuk dosa besar. Maka Rasulullah SAW mengingatkan hal ini. Termasuk juga ini menunjukkan apa? Bahwa Islam itu lagi-lagi memberikan tindakan pencegahan. Maka dalam ayat kita dilarang untuk mencela Tuhan-Tuhan agama lain, supaya Allah tidak dicela. Berdakwah dengan kata-kata yang baik. Gak usah apa yang banyak terjadi hari ini itu kita ikut-ikutan. Karena identitas bisa disamarkan di dunia apa? Maya. Mencela, memaki. Tanpa kita sadari akhirnya apa? Balik. Allah yang akan dicela, Rasulullah SAW yang akan dicela. Kalau orang tua saja yang karena ulah tingkah kita mereka dicela, itu termasuk dosa besar, apalagi apa? Agama kita, Nabi kita, Rabb kita. Maka hati-hati ketika kita berucap, ketika kita bertindak, apalagi di dunia maya tadi. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain dikatakan dalam bentuk inna minal kabairi, inna min akbaril kabairi, sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar. Ini mirip dengan apa? Hadis pertama, an yal'ana rajulu walidayhi. Kalau tadi diungkapkan dengan celaan, cacian, di sini dengan apa? Melaknati. Itu melaknati orang tua. Maka sama kasusnya para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Wah Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang kok melaknati kedua orang tuanya? Maka sama
yasubbu aba rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya, dia mencela bapak orang lain, akhirnya bapak dia dicela, atau mencela ibu orang lain, kemudian ibunya dicela. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Isa Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, innallaha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahati, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan terhadap kalian durhaka terhadap ibu. Secara spesifik di sini disebutkan apa? Ibu. Di mana dalam bab sebelumnya kita tahu ibu didahulukan 3 kali sebelum bapak. Dan yang sering terjadi, anak lebih kurang ajar kepada siapa? Ibunya. Padahal haknya lebih besar. Dirasa karena ibu itu lemah, karena dia perempuan. Dianggap ibu itu bukan yang bekerja. Padahal sejak bangun sampai tidur lagi, semua yang mengurus siapa? Seorang ibu. Bahkan mungkin sebagian bisa merasakan sampai ibunya sepuh, berusaha tetap menyenangkan anaknya, berusaha tetap masak, membantu ini dan itu. Maka dikatakan kasih ibu sepanjang masa. Maka semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita terhadap kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Kemudian yang disebutkan dalam hadis ini pula, yang termasuk hal yang Allah haramkan, wa man'an wahad. Apa itu man'an wahad? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di akhir hadis, man'an maknahu man'u ma wajaba alaihi. Man'an maksudnya dari kata mana'a, menghalangi apa yang menjadi kewajiban atasnya. Tidak menyampaikan kewajiban-kewajiban, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi kewajibannya. Seorang suami kepada istrinya misalnya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya. Ini sifatnya jauh lebih umum. Dia punya sifat apa? Tidak suka menunaikan kewajiban. Tapi sebaliknya dia suka wahad. Had itu apa? Had. Orang kalau meminta sesuatu itu bahasa Arabnya apa? Had. Berikan. Talabu ma laisa lahu, meminta yang bukan haknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan sifat ini kita lihat hari ini, baik secara individu maupun kelompok. Orang yang tidak menunaikan hak orang lain dan menuntut yang bukan haknya, maka na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita hanyut dalam kehidupan yang fana ini, yang materialistik, sehingga kita punya sifat apa? Man'an wahad.
haknya orang lain nggak mau menunaikan, tapi yang bukan haknya malah diminta. Wa wa'dal banat, wa'dal banat maknahu dafnuhunna fil hayati, yaitu membunuh anak-anak perempuan ketika mereka masih hidup. Dan ini diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana orang-orang musyrik Quraisy dulu memperlakukan anak atau bayi perempuan. Sebagian langsung ketika melahirkan itu di pinggir jurang, di pinggir lubang. Kalau yang keluar perempuan langsung dilempar. Naudzubillah dzalik. Atau sebagian merawatnya sampai agak besar. Nanti sudah agak besar disuruh merias oleh ibunya. Alasannya mau diajak ke paman dan bibinya. Ternyata dibawa ke tengah padang pasir, ke tempat sumur-sumur yang sudah mati. Kemudian si anak perempuan suruh melihat ke dalam, kemudian didorong masuk ke dalam sumur tersebut. Maka ibu-ibu kaum muslimah seharusnya sadar bahwa syariat ini telah menyelamatkan kaum perempuan dari kehinaan. Maka jangan malah menentang syariat ini dan menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Karena hanya slogan-slogan, hanya karena kampanye, propaganda yang dilakukan musuh-musuh Islam. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci atas kalian qil wa qal. Apa itu qil wa qal? Al haditsu bi kulli ma yasma'uhu, yang tadi kita singgung. Menyebutkan, membicarakan, menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Fayaqulu qila kadza wa qala fulan kadza mimma la ya'lamu sihhatahu wa la yadhunnuha. Dia selalu mengatakan katanya begini, si fulan katanya ngomong begitu, yang dia tidak tahu kebenarannya, atau tidak menyangka benar salahnya. Wa kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma yasma', dan cukuplah orang itu dikatakan berdusta ketika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Saya pernah sampaikan memang ya sama, gitu ya. Saya dalam posisi juga manusia seperti kita semua. Kalau dapat berita sesuatu itu gatel, pengen cerita. Namanya orang itu punya informasi, rasanya ingin segera menyebarkan kepada orang lain. Entah niatnya positif. HP-nya siapa? Yang digunakan dicas. Entah niatnya yang kadang kurang baik. Apa itu? Ada sebagian kita ini pengennya jadi orang dikenal selalu up to date, ya, nggak pengen dibilang kudet, kurang update.
Makanya setiap ada berita apa langsung share. Atau niatnya positif sebenarnya. Seperti berapa kali saya singgung, ingin memberikan faedah, resep apa? Biar ginjal bersih, resep biar paru-paru bersih. Menurut profesor dari Jepang, si profesor ini ada beneran apa tidak, kita nggak tahu. Resep itu bener apa tidak. Kalau terus bener-bener dicontoh orang gitu ya, orang yang rebus ini rebus itu diminum terus besok masuk rumah sakit, siapa yang tanggung jawab? Allah musta'an. Jadi memang kita ini harus ngerem sebelum apa? Memastikan berita yang akan kita sebarkan. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak situs-situs berkaitan dengan hoax. Ada yang mengungkapkan hoax gitu ya. Jadi kalau ada berita sesuatu itu harus sensitif. Ini kelihatannya nggak masuk akal sih. Coba cari di mesin pencarian resep ini bener nggak? Banyak yang kemudian apa ternyata hoax gitu ya. Maka hati-hati dari kila wa qala, katanya dan katanya. Apalagi sebagian kalau ditanyakan kepastian kebenaran informasinya apa? Dalilnya grup sebelah. Emangnya itu menyelesaikan masalah gitu ya? Nanti di akhirat ditanya Allah pakai dalil grup sebelah, Allah musta'an. Gak cukup gitu ya. Jadi kita jadi orang yang waspada, jadi orang yang hati-hati dalam menyebarkan apa? Informasi. Kemudian termasuk hal yang dibenci oleh Allah, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Apa itu? Tabdhiruhu wa sarfuhu fi ghairil wujuhil ma'dhuni fiha min maqasidil akhirati wad dunya. Menyia-nyiakan harta adalah membuat harta itu mubadzir. Apa mubadzir? Ya sia-sia. Apa sih batasannya sia-sia itu? Membelanjakan harta pada perkara yang tidak diizinkan secara syariat, baik tujuannya dunia maupun tujuannya akhirat. Jadi orang itu menimbang segala sesuatu dengan timbangan apa? Syariat. Mau itu urusan dunia, terlebih urusan akhirat. Orang misalnya apa? Mau membelanjakan keperluan dunia, apakah perlu atau tidak perlu? Atau teorinya para motivator itu apa? Belanja untuk yang diperlukan, bukan sesuatu yang diinginkan. Kalau belanja yang diinginkan, lihat di lemari itu piring numpuk, panci, apalagi yang numpuk di lemari, gelas, sendok, gitu ya. So iya nono acara kan ra perlu nyilih, lho urip iki arep acara ping pira gitu ya. Kaya tiap bulan ngadakke acara. Nah, kalau memang usaha jenengan catering ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi ya Masya Allah nyunat ke anak paling ya pisan kan gitu. Atau anaknya harus sunat ke ping pira? Subhanallah. Itulah yang kadang apa? Karena keinginan, karena nafsu,
Dan termasuk menyia-nyiakan harta apa? Wa tarku hifdhihi ma'a imkanil hifdhi. Nah, ini yang perlu kita waspada. Meninggalkan penjagaan terhadap harta padahal mungkin untuk menjaganya. Parkir atau apa di rumah, kontak masih gantung. Ini kemudian hilang. Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Yang salah siapa? Maling atau yang punya? Ya dua-duanya. Bukan terus malingnya bener, enggak. Tapi si maling tidak akan kena hukuman potong tangan. Kenapa? Karena si pemilik menyia-nyiakan hartanya. Seorang pencuri baru akan dipotong tangannya selain kalau ukurannya apa? Melebihi berapa itu? 1/4 dinar. Berarti sekitar di atas 700-an ribu. Atau dinar sekarang berapa? 1 dinar? Kalau dengan hitungan 500 dulu, itu 1 dinar itu 2/4 juta. Sekarang hitungannya 1 juta ya. Ya itu berarti kan 1 dinar itu 5 jutaan. Berarti 1/4-nya sekitar 1 juta 1/4 ya, 1 jutaan. Itu dari segi nilai. Jadi kalau orang mencuri lebih dari 1 juta itu baru kena hukuman potong tangan. Itu pun masih ditambahi apa? Kalau barangnya tersimpan dengan aman. Jadi sepeda motor sudah masuk garasi atau sudah masuk halaman rumah, dikunci, dipagar, gembok pagarnya, kemudian dicuri, baru dia kena potong tangan. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, terus pokoknya parkir ngarep omah, apalagi kunci masih gantung atau enggak dikunci stang atau semua kunci bisa nyala, kan gitu. Nah, ini berarti si pencurinya salah, tetap salah, tapi enggak sampai kena potong tangan. Itu ya. Wallahu ta'ala alam. Itu mengakhiri hadis di bab ke-41 tentang haramnya durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahim. Baik, wallahu alam. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Sebelumnya jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.